Selama ratusan tahun, kita diajarkan bahwa bumi adalah bola biru yang melayang di ruang hampa, dengan Antartika sebagai benua es di ujung selatan. Namun, bagaimana jika semua foto satelit yang kita lihat adalah hasil manipulasi? Bagaimana jika Antartika bukanlah benua, melainkan cincin es raksasa yang mengelilingi dunia kita? Sebuah benteng yang memisahkan kita dari realitas yang jauh lebih besar. Selamat datang di Ensiklopedu. Hari ini kita akan melakukan perjalanan melampaui batas yang diizinkan. Kita akan membahas Terra Infinita, sebuah konsep yang mengklaim ada 178 dunia lain yang dihuni peradaban kuno, raksasa, hingga teknologi yang tak terbayangkan, tepat di balik tembok es yang kita sebut Antartika. Segalanya bermula dari kisah William Morris, seorang navigator yang dikabarkan berhasil menembus batas yang dilarang. Melalui catatan perjalanannya yang diadaptasi oleh Claudio Pastene, terungkaplah sebuah realitas yang mengguncang dunia. Peta yang kita gunakan selama ini hanyalah potongan kecil dari sebuah mosaik raksasa. Dunia kita yang kita kenal dengan benua-benuanya hanyalah sebuah koloni kecil bernama The Blue Dot atau lingkaran pusat. Kita dikelilingi oleh cincin es yang kita sebut Antartika. Namun bagi para navigator luar, Antartika hanyalah gerbang pertama dari ribuan mil daratan tersembunyi. Begitu sebuah kapal berhasil melewati celah rahasia di tembok es Antartika, mereka tidak akan menemukan ruang hampa, melainkan lautan luas yang dikenal sebagai Ocean of Ages. Di sini, hukum fisika mulai berubah. Di lautan ini terdapat ancestral lands atau daratan leluhur. Dalam catatan Pasten, inilah tempat di mana umat manusia sebenarnya berasal jutaan tahun lalu. Sebelum sebuah peristiwa besar membuat peradaban kita diisolasi ke dalam lingkaran pusat yang kita tempati sekarang. Di sana, sisa-sisa arsitektur raksasa dan teknologi organik konon masih tersisa, terkubur dalam keheningan ribuan tahun. Jika kita bergerak lebih jauh lagi keluar, kita akan menemui lingkaran-lingkaran yang lebih eksotis. Ada wilayah bernama Asgard, sebuah daratan dengan getaran frekuensi yang lebih tinggi. Disinilah entitas yang oleh leluhur kita disebut sebagai dewa bersemayam. Lalu ada Thoth, wilayah yang didedikasikan untuk ilmu pengetahuan dan memori kosmik. Yang paling mengejutkan, setiap lingkaran ini memiliki sistem cahayanya sendiri, matahari dan bulan kecil yang berputar di atas mereka, bukan satu matahari untuk semua. Ini memperkuat teori bahwa seluruh sistem Terra Infinita adalah sebuah sistem penjara atau laboratorium raksasa yang dirancang secara presisi oleh entitas yang lebih tinggi agar setiap spesies berkembang tanpa saling mengganggu. Pertanyaan paling krusial yang muncul dalam benak setiap orang adalah, jika dunia luar itu memang ada dan sangat luas, mengapa kita tidak bisa ke sana? Mengapa tidak ada satupun penjelajah modern yang berhasil membawa foto asli dari daratan tersebut? Jawabannya terletak pada satu nama, The Custodians atau Sang Penjaga. Dalam catatan Terra Infinita, mereka bukan sekedar tentara, melainkan ras antar dimensi yang sangat maju. Mereka tidak tinggal di dunia kita, melainkan di menara-menara pengawas yang berdiri tegak di sepanjang lingkaran es Antartika. Tugas mereka satu, yaitu menjaga karantina agar setiap peradaban di tiap-tiap lingkaran tidak saling bersentuhan. Mereka adalah administrator dari sistem yang kita sebut realitas. Bagaimana cara mereka menjaga miliaran manusia tetap patuh? Yaitu melalui sebuah mekanisme kejam yang disebut Great Reset. Konon, setiap kali manusia di dalam satu lingkaran seperti lingkaran kita mulai mencapai kesadaran kolektif, mulai memahami teknologi free energy, atau hampir berhasil menembus batas tembok es, para penjaga akan menekan tombol ulang. Melalui manipulasi frekuensi atmosfer, mereka bisa menciptakan bencana kataklismik seperti banjir besar, pergeseran kutub buatan, hingga wabah yang menghapus bagian besar populasi. Namun yang paling mengerikan adalah penghapusan memori kolektif. Setelah bencana, manusia yang tersisa akan dibekali narasi sejarah baru yang palsu, membuat kita lupa bahwa kakek nenek kita mungkin pernah hidup berdampingan dengan ras dari daratan luar. Custodian tidak hanya bekerja dengan senjata, tapi dengan pikiran. Mereka menggunakan instrumen di dalam lingkaran kita seperti sistem pendidikan, sains resmi, dan media massa untuk memenjarakan kita tanpa jeruji besi.
Inilah alasan mengapa kita diajarkan sejak kecil bahwa bumi adalah bola yang melayang di ruang hampa yang tak terbatas. Dengan membuat kita percaya bahwa ruang angkasa adalah kekosongan yang mati, kita kehilangan keinginan untuk menjelajah secara horizontal melewati es. Kita dibuat merasa kecil, sendirian, dan tidak berdaya di tengah alam semesta. Padahal kenyataannya, tetangga kita hanya berjarak beberapa ribu mil di balik tembok Antartika. Sains modern dalam pandangan teori ini hanyalah sebuah pagar mental agar kita tidak pernah mempertanyakan apa yang ada di balik cakrawala yang dilarang. Untuk sekarang, mari kita bedah bukti pertama yang selalu menjadi pondasi teori ini. Admiral Richard A. Byrd. Beliau bukan orang sembarangan. Dia adalah pahlawan perang dan penjelajah kutub paling dihormati di Amerika. Pada tahun 1946, dia memimpin Operation High Jump, sebuah ekspedisi militer besar-besaran ke Antartika yang melibatkan 4.700 tentara dan kapal induk. Pertanyaannya, untuk apa militer sebesar itu dikirim ke benua yang katanya hanya es? Dalam wawancara legendarisnya di televisi tahun 1954, Byrd mengeluarkan pernyataan yang menggetarkan dunia. Dia menyebutkan adanya sebuah daratan luas sebesar Amerika Serikat yang terletak di balik kutub selatan. Dia menggambarkannya sebagai wilayah yang hijau, hangat, dan kaya akan sumber daya yang belum pernah tersentuh manusia. Namun tak lama setelah pernyataan itu, Byrd seolah dibungkam dan catatan perjalanannya diklasifikasikan sebagai rahasia negara tingkat tinggi. Apa yang sebenarnya dia lihat di balik tembok es itu? Jika Byrd adalah bukti modern, maka peta Monte Urbano dari tahun 1587 adalah bukti sejarah yang tak kalah mengejutkan. Peta kuno ini menggambarkan dunia dengan detail yang luar biasa untuk zamannya. Namun ada satu keganjilan besar. Di bagian paling selatan, di tempat yang seharusnya hanya ada es abadi, peta ini justru menampilkan daratan subur yang luas, lengkap dengan gunung, sungai, bahkan ilustrasi makhluk-makhluk aneh. Bagaimana para pembuat peta kuno ini bisa mengetahui adanya daratan di sana jika teknologi saat itu belum memadai? Para penganut Terra Infinita percaya bahwa peta-peta kuno ini sebenarnya lebih jujur daripada peta modern kita. Mereka merekam dunia sebelum penjaga atau the custodians menutup akses dan mengubah narasi geografi kita menjadi bumi bola yang terisolasi. Bukti lainnya adalah sebuah dokumen hukum yang sangat aneh, The Antarctic Treaty tahun 1959. Bayangkan, di tengah puncak Perang Dingin, ketika Amerika dan Uni Soviet sedang bersiap untuk saling menghancurkan, mereka tiba-tiba sepakat untuk satu hal, melarang siapapun mengeksplorasi Antartika secara bebas. Sampai hari ini, lebih dari 50 negara menandatangani perjanjian ini. Anda tidak bisa begitu saja menyewa kapal dan pergi ke sana. Anda akan dicegat oleh patroli militer internasional. Alasan resminya adalah pelindungan lingkungan. Namun, kenapa pelindungan lingkungan membutuhkan pengamanan militer seketat itu? Ditambah lagi fakta aneh tentang rute penerbangan komersial. Pernahkah Anda melihat pesawat terbang langsung dari Australia ke Amerika Selatan melewati Kutub Selatan? Tidak pernah. Semua pesawat mengambil rute memutar yang jauh lebih lama. Apakah mereka takut penumpang melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat? Apakah mereka menyembunyikan pintu masuk ke lingkaran luar? Atau mereka sedang menjaga agar tidak ada satupun dari kita yang menemukan jalur keluar dari penjara ini? Jika kita menilik kembali naskah-naskah kuno Nusantara dan kosmologi Hindu-Buddha, konsep dunia yang berlapis-lapis bukanlah hal baru. Ambil contoh konsep Gunung Meru. Dalam teks kuno, Meru digambarkan sebagai poros dunia yang dikelilingi oleh samudra luas dan daratan melingkar yang sulit dijangkau manusia biasa. Apakah deskripsi 7 samudra dan 7 daratan ini sebenarnya adalah kode kuno untuk menjelaskan lingkaran-lingkaran daratan dalam sistem Terra Infinita? Para leluhur kita mungkin tidak melihat bumi sebagai bola kecil yang melayang, melainkan sebuah hamparan daratan suci yang terhubung dengan dimensi lain melalui gerbang-gerbang alam yang kini dijaga ketat oleh es. Dalam literatur eskatologi, kita mengenal kisah tentang sebuah tembok raksasa yang dibangun untuk mengurung peradaban Yakjuj dan Makjuj. Deskripsi klasik menyebutkan tembok ini berada di ujung dunia, di tempat yang sangat dingin, dan terbuat dari besi serta tembaga yang tak bisa ditembus. Jika kita hubungkan dengan teori Terra Infinita, mungkinkah tembok legendaris ini sebenarnya adalah bagian dari mekanisme karantina yang dibangun oleh sang penjaga? Mungkinkah sosok yang kita takuti itu sebenarnya adalah ras dari lingkaran luar yang mencoba kembali masuk ke wilayah kita? Atau sebaliknya, kita yang dikurung agar tidak bisa melihat keberadaan mereka?
Banyak teks kuno juga menceritakan tentang swarga loka atau tempat-tempat indah yang dihuni makhluk bercahaya. Seringkali kita menganggapnya sebagai alam setelah kematian. Namun dalam kacamata Terra Infinita, tempat itu mungkin benar-benar ada secara fisik daratan subur di luar tembok es yang memiliki frekuensi energi lebih tinggi, matahari yang lebih murni, dan kehidupan yang tak mengenal penuaan. Apakah surga yang dicari manusia selama ini sebenarnya adalah rumah asli kita di Ancestral Lands yang kini terputus oleh konspirasi besar dunia? Mungkin saja mitologi bukanlah sekedar dongeng, melainkan peta memori yang ditinggalkan leluhur agar kita tidak pernah lupa bahwa dunia ini jauh lebih luas dari apa yang tampak di mata. Terra Infinita mungkin terdengar seperti potongan skenario film fiksi ilmiah yang terlalu liar untuk dipercaya. Secara sains, arus utama, konsep ini dianggap mustahil karena bertentangan dengan hukum gravitasi, astrofisika, dan semua citra satelit yang kita miliki saat ini. Namun ledakan popularitas teori ini di seluruh dunia menunjukkan satu hal yang fundamental. Ada rasa haus yang tak terpadamkan dalam jiwa manusia akan sebuah misteri besar. Kita seolah merasakan ada sesuatu yang kurang atau sengaja disembunyikan dari narasi dunia yang disuapkan kepada kita sejak kecil. Apakah ini hanya imajinasi kolektif untuk melarikan diri dari realitas? Ataukah ini adalah intuisi murni bahwa rumah kita jauh lebih luas dari apa yang diizinkan untuk kita lihat? Pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya bukanlah apakah tembok es itu nyata, melainkan apakah kita cukup berani untuk membuka pikiran pada kemungkinan yang paling gila sekalipun? Ataukah kita sudah terlalu nyaman di dalam zona aman lingkaran kecil yang sudah dipetakan untuk kita? Kebenaran seringkali lebih aneh daripada fiksi, dan tugas kita adalah untuk terus bertanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Antartika ada sebuah akhir atau justru sebuah awal yang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan ini dengan kepala dingin. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di Ensiklopedu agar kalian tidak ketinggalan penjelajahan fakta luar biasa lainnya. Ensiklopedu pamit undur diri dan sampai jumpa di Cakrawala berikutnya.